Maka kalau dia mau 3 periode kan bunuh diri, nggak mungkin. Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Ya, presiden 3 periode itu kan perebutan dalam istilah teori-teori komunikasi mencari panggung. Dan itu hanya ilusi. Karena secara konstitusi nggak mungkin mengubah konstitusi dengan mudah bahwa sudah ditetapkan 2 periode menjadi 3 periode. Kedua, dukungan politik nggak ada. Karena semua partai politik ingin ketua-ketua partai jadi presiden. Dukungan publik juga kecil. Jadi ini sebenarnya bagaimana orang mencuri panggung untuk mencarikan perhatian publik dengan isu-isu yang sebenarnya isu ini tidak ada signifikannya dengan perubahan konstitusi. Jadi ini hanya sekedar ilusi. Ilusi itu orang bisa bermimpi bahwa presiden itu bisa 3 periode, tapi realitas kenyataannya tidak ada. Dalam istilah filsafat itu ya utopis lah. Jadi ini hanya menjual mimpi di siang bolong yang tidak mungkin terjadi. Dan ini hanya seperti agenda setting untuk apa? Untuk menaikkan bergening posisi aja, sehingga mencuri perhatian publik. Ya saya rasa kalau jebakan itu terlalu naif ya. Artinya dalam demokrasi itu kan wacana dilawan counter wacana itu biasa lah, proses dialektika gitu. Ini hanya sekedar cari panggung. Dalam panggung itu kan ada hiburan kan. Ini hanya sekedar entertainment lah. Entertainment dalam pengertian bahwa isu 3 periode itu menjadi isu yang dibicarakan di publik. Kemudian di situ orang melihat aktor-aktornya siapa yang akhirnya direspon. Itu kan sebagian dinamika publik. Yang menurut saya ya sehat-sehat saja dinamika publik, tetapi ini hanya utopis. Karena sulit diwujudkan. Jadi mengubah konstitusi itu nggak gampang, apalagi tidak ada dukungan politik gitu loh. Mengapa tidak ada dukungan politik? Karena orang melihat setelah pasca Jokowi ini banyak peluang baru karena tidak ada lagi pemimpin yang memiliki karisma seperti dia. Jadi peluang anggota partai politik ketuanya untuk dapat peluang untuk mendapatkan kursi presiden itu lebih besar. Maka kalau dia mau 3 periode kan bunuh diri, nggak mungkin. Jadi dalam logika politik itu selalu rasional. Dalam politik terjadi tawar-menawar kekuasaan. Maka politik itu selalu power. Lah, tidak mungkin partai-partai besar itu akan mendukung karena dia akan rugi. Ini hanya sebagian tokoh yang mau memunculkan ide itu mencuri panggung dalam ruang demokrasi. Itu sah saja, nggak ada masalah. Tetapi secara konstitusional itu sulit diwujudkan. Ya menurut saya presiden dengan bijak dan dia berpegang teguh pada konstitusi. Karena konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dan presiden sadar betul bahwa 2 periode itu cukup. Ini dalam politik, presiden sudah mengatakan jangan buat gaduh. Karena cukup 2 periode. Dan presiden akan berpegang teguh pada itu. Jadi wacana ini sebenarnya sudah mati suri. Karena wacana ini tidak mungkin bisa diwujudkan. Karena dukungan politiknya tidak ada dan dukungan publik tidak mungkin terjadi. Jadi mari kita sekarang fokus pada 2 periode. Tapi bagaimana ke depan? Kita harus mencari pemimpin yang dalam bahasa Yunani arate. Pemimpin punya keutamaan. Utamaannya itu apa? Pemimpin yang punya visi ke depan dalam era dunia saat ini di mana pandemi Covid, di mana siapa yang bisa menemukan vaksin itu akan mampu keluar dari krisis, maka mau tidak mau pemimpin harus punya visioner. Sehingga ke depan tanggung jawab besar bangsa ini adalah mencari pemimpin yang visioner itu, yang mampu membangun kemandirian dalam bidang kesehatan, ekonomi,
dan politik yang berdikari. Dan itu yang sebenarnya tantangan ke depan daripada kita polemik 3 periode. Oh enggak mungkin, itu konteksnya beda. Itu konteks pada waktu itu kan bagaimana tumbangnya Orde Baru reformasi. Reformasi akhirnya memutuskan membatasi 2 periode. Sekarang akan sulit lagi karena sekarang ini demokrasi kita sudah mulai mapan. Jadi agak sulit seperti dulu lagi karena tidak ada kasus besar yang mengguncang Republik ini. Jadi dalam situasional itu sulit itu bisa terwujud gitu loh. Ini hanya mimpi aja, ilusi itu yang saya katakan. Dan ini semua utopis gitu loh. Jadi menurut saya publik harus yakin dengan mekanisme demokrasi yang berlangsung sekarang ini dan bagaimana merawat demokrasi ini. Dan kita tetap pada presiden hanya bisa dipilih, dibatasi 2 periode, itu bagian dari sebuah perjuangan reformasi. Sehingga kita tidak lagi punya angan-angan atau mimpi untuk mengubah konstitusi itu. Karena itu sebenarnya jalan terbaik dari demokrasi. Jadi mari kita sekarang jangan berilusi lah. Karena demokrasi ini dibayar dengan darah rakyat, maka demokrasi harus merawat nalar sehat.